Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 dilaksanakan di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mengangkat tema tentang transformasi sosial ekonomi melalui pengembangan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa. Mengapa di Desa Sampiran? Hasil penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa Desa Sampiran memiliki berbagai daya tarik yang unik. Daya tarik ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa. Desa Sampiran memiliki luas wilayah 330.727 hektar. Jumlah penduduk desa mencapai 11.457, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.740 jiwa. Potensi desa disebut sebagai aset desa, yaitu berbagai kekayaan yang dikelola oleh pemerintah desa dan bisa menambah pendapatan asli desa atau PAD. Berdasarkan Indeks Desa Mandiri, Desa Sampiran menempati posisi sebagai desa maju dikarenakan memiliki peningkatan PAD. Ingin menyampaikan bahwa ada beberapa aset desa, yaitu diantaranya ada Tulisara Desa, ada juga Mengkok. Dari segi geografis, Desa Sampiran memiliki akses yang terbuka, yaitu menghubungkan ke berbagai daerah lain. Aset desa dalam bentuk fisik, yaitu berupa gedung, tanah, infrastruktur jalan, modal uang, maupun lingkungan alam sekitar. Sedangkan aset desa dalam bentuk non-fisik, yaitu organisasi sosial masyarakat, lembaga ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah desa, nilai kegotong royongan warga masyarakat, dan lain sebagainya. Aset fisik berupa infrastruktur bangunan, antara lain ada pasar tradisional desa, di mana pasar tradisional desa ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari 15 kios dan 58 los, dan ini disewakan ke berbagai pihak, pelaku-pelaku usaha dari berbagai daerah. Para pelaku usaha yang menempati kios di pasar tradisional harus mengeluarkan biaya sewa sebesar 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Fasilitas umum lainnya yang dikelola oleh pemerintah desa yaitu ada gedung olahraga dan lapangan futsal, menjadi kawasan komersial terpadu sekaligus menjadi ruang publik yang bisa digunakan oleh warga untuk bersosialisasi dan mengasah kreativitas. Tentu saja bagi pemerintah desa, kedua fasilitas umum ini bisa menambah pendapatan karena kedua fasilitas tersebut disewakan kepada pengguna dengan tarif tertentu dengan durasi waktu yang telah disepakati. Lahan yang berpotensi menambah pendapatan asli desa adalah lapangan parkir yang cukup luas dan posisinya di pinggir jalan utama desa. Saat ini lahan tersebut dimanfaatkan untuk persinggahan armada bis. Pemerintah desa telah mengadakan kerjasama dengan perusahaan bis Bhinneka. Di area ini pula dibangun tower jaringan telekomunikasi kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga. Di sisi lain, dari aspek sumber daya alam dan lingkungan, Desa Sampiran memiliki tapak sejarah penyebaran agama Islam. Terbukti adanya situs makam Syekh Bayanillah yang telah dikeramatkan oleh warga sekitar. Karenanya, di tahun 2024, Desa Sampiran ditetapkan sebagai desa wisata oleh Bupati Cirebon. Dari sini terlihat bahwa pada dasarnya pemerintah Desa Sampiran telah menunjukkan transformasi sosial ekonomi khususnya dalam peningkatan pendapatan asli desa. Ada satu hal penting, bahwasannya keseluruhan aset desa yang telah dikelola menjadi lahan potensial
untuk meningkatkan pendapatan asli desa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang mana lembaga ini menempati posisi yang cukup vital di dalam menggerakkan sektor ekonomi maupun sektor sosial untuk meningkatkan pendapatan asli desa maupun kesejahteraan masyarakat lokal desa. Namun sayangnya, Desa Sampiran masih memiliki berbagai permasalahan, yaitu kurangnya kapasitas manajerial dan jaringan potensi mitra kelembagaan khususnya dengan dunia industri. Minimnya teknologi tepat guna dan kreativitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi yang ada. Permasalahan sampah warga masih menjadi beban pemerintah desa dan menghabiskan biaya pengangkutan sebesar 50 juta per tahun. Lemahnya teknik pengorganisasian seperti lembaga kelompok wanita tani, padahal di tahun 2020 kelompok ini berhasil mengelola lahan desa menjadi taman bunga matahari yang sempat viral di media sosial. Namun kini organisasi tersebut tidak lagi berkegiatan dan mengalami kemandegan. Di desa kita itu sampah itu sangat mendesak ya, karena sampah terbanyak lah, 5 dusun terbanyak karena sampah itu. Saya aja ngambil sampah 1 dusun mendapatkan 100 rumah. Kalau Pamul berapa? Sekitar 83-an. Karena itu 83 rumah Pak Mul. Saya aja di sini aja di Kaligandu aja banyak yang belum diangkut ya Pak. Iya. Karena Karena kan satu kendalanya masalah roda 3 sering ada keluhannya ya, satu roda 3-nya sering ngadat ya. sering ngadat, sering rusak-rusak. Pada tahun 2019, Taman KWT Desa Sampiran, kami sebagai KWT menanam bunga matahari hingga viral. Pada tahun 2020 ada beberapa kendala, akhirnya kader KWT vakum. Dengan melihat berbagai potensi dan masalah-masalah yang ada di Desa Sampiran, maka tujuan pengabdian kepada masyarakat antara lain mengidentifikasi aset-aset produktif yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat lokal desa. Membentuk jaringan sumber kemitraan multi stakeholder untuk memberikan dukungan terhadap program-program sosial ekonomi pemerintah desa secara kolaboratif. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, menumbuh kembangkan interaksi positif, dan memperbaiki fungsi sosial kelompok masyarakat. Memberi penguatan arah kebijakan pemerintah desa dalam perencanaan yang berbasis pada pengembangan aset desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan model asset-based community development. Pemanfaatan aset dan potensi menjadi hal yang utama dalam penggunaan metode asset-based community development. Sehingga dalam praktek intervensinya berupaya untuk mengumpulkan berbagai aset fisik dan non-fisik untuk mencapai tujuan transformasi sosial ekonomi desa. Istilah lain yang biasa digunakan dalam pendekatan asset-based community development disebut sebagai strengths-based approach. Model ini banyak digunakan untuk menggali berbagai bentuk kekuatan yang dimiliki individu, masyarakat, dan jaringan sosial suatu organisasi. Langkah-langkah intervensi dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, kami melakukan asesmen untuk menginventarisasi aset dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya kami mengobservasi titik-titik lokasi potensial aset desa, serta permasalahan yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian tim PKM melakukan validasi data dalam pertemuan mikro melibatkan tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, kepala dusun, dan perangkat desa serta kader-kader desa sebagai upaya sinkronisasi kebutuhan pembangunan.
Selanjutnya, membentuk jaringan mitra kelembagaan dengan mendatangi berbagai instansi terkait seperti perguruan tinggi, dinas-dinas, organisasi sosial keagamaan, dan tenaga ahli perseorangan. Untuk memenuhi kebutuhan terbukanya akses jaringan mitra kelembagaan desa, maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan langkah-langkah antara lain mendatangi Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa program studi arsitektur, serta mengajak berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian. Di Desa Sampiran membutuhkan kajian tata ruang dan lingkungan pada lahan yang belum didaya gunakan secara maksimal, terutama hamparan lahan seluas 7.000 meter yang lokasinya berdekatan dengan pasar desa. Set plan yang kita rancang itu adalah sebagai bentuk usaha untuk memaksimalkan ruang yang ada. Di samping itu, stakeholder penting di dalam pembangunan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami berkomunikasi dan berkoordinasi serta sharing informasi tentang arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan diimplementasikan di lingkup desa. Tim pengabdian kepada masyarakat juga melakukan konsultasi pada tenaga ahli bidang ekonomi Kementerian Desa, melakukan penguatan organisasi BUMDes, memberikan bimbingan serta dampingan tata cara penggunaan dana desa. Di samping itu, keberadaan situs makam Syekh Bayanilah yang menjadi keunggulan Desa Sampiran perlu dikembangkan. Karenanya, kami melakukan koordinasi dengan pakar bidang sejarah peradaban Islam untuk melakukan kajian ketokohan serta silsilah penyebaran agama Islam. Data ini diperlukan sebagai bahan untuk membuat buku saku dalam muatan lokal sekolah dasar di Desa Sampiran. Di samping berbagai koordinasi pada pihak-pihak, jaringan mitra kelembagaan lainnya adalah pendamping sosial desa dari organisasi Islam Aisyah. Beliau memiliki pengalaman dalam pendampingan kelompok wanita tani dan berhasil menciptakan perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Sampiran sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Kami melakukan diskusi secara mendalam tentang karakter masyarakat yang menjadi objek pendampingan dan juga kiat-kiat sukses serta masalah-masalah yang dihadapi pada saat proses pendampingan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan jaringan dengan dunia industri, kami mendatangi PT PLN yang memiliki program rumah BUMN yang berkonsentrasi terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM. Dari keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa membahas tentang transformasi sosial ekonomi di Desa Sampiran harus dimulai dengan membuka akses jaringan mitra kelembagaan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam mengelola aset desa, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat. Dengan jaringan mitra inilah rencana pembangunan bisa lebih cepat diwujudkan.